pemuda-pemudi sedikit, itu perusahaan urusan Jepang juga. Karena Jepang sudah meninjak yang masuk di persentasi mahasiswa itu 50 lebih persen. Nah susah. Dulunya anak-anak ini SMP kerja, SMA kerja. Nah sekarang semua masuk universitas, dia nggak tahu universitas itu gimana sih. Asal-asal ikut-ikutan. Jadi dulunya SMP berhenti, SMA berhenti, masuknya di universitas. Jadi susah. Guru-guru ngajar caranya, udah lihat saya punya cara kerjanya gimana kan niru. Siapa mau niru? Nirunya di handphone, cellphone, main cellphone terus. Taruh buku yang gede di depannya, mainnya di handphone. Oh, lalu dimarahi? Enggak, ini Bapak mengajar ini pakai kamera, saya ambil di sini. Wah, kalahnya banyak sekali. Nah itu yang tidur. Banyak tidur masih di Waseda. Ini di siar loh ini ya. Waduh, sorry ini. Wah, terus terang aja ya tidur. Tapi kalau guru-guru Jepang itu baik ya. Biarin asal jalan ngorok. Tapi susah karena saya adalah ahli motivasi kan. Motivasi itu spiritual, nggak kelihatan. Matanya ada yang mendelek gini padahal tidur. Ada yang gini aja gini tidur. Nah itu Lodi, bangun. Karena saya keras. Kalau 3 kali nggak datang, ke-4 kali out. Meskipun kamu pandai gimana, out. Nah makanya banyak yang anak-anak Jepang atau yang dari Amerika, masa kita dianggap anak kecil? I feel sorry karena banyak mahasiswa itu nggak ngerti, gelandangan, nggak ada isinya, nggak belajar apa-apa. Karena di Jepang itu absensi, tidur apapun, ya lulus. Itu hebatnya Jepang. Tapi dulunya dalam 50-30 tahun yang lalu, orang-orang yang kiri tetap Jepang nomor 1, nomor 2 di dunia itu. Gimana itu? Masa sekarang nggak bisa? Sekarang nggak bisa-bisa. Karena sudah 20 tahun kan Jepang resesi itu nggak kembali-kembali. Menurut saya itu pendidikan. Mentalnya, mindsetnya itu anak-anak muda ini sudah gimana ya? Gitu. Nah, orang Jepang komplain. Politician juga bingung. Bingung, salahnya gini, reaksinya gini, fenomena gini. Tapi jalannya nggak ada kan? Nggak ada cara bereskan kan? Nah, saya keluar. Saya pikir ngomong-ngomong aja ceplas-ceplos percuma. Gimana caranya? Yang banguni, ya, yang rohani, spiritualnya yang sudah tidur-tiduran itu. Ya. Nah, itu saya banguni berhasil. Berhasilnya caranya saya buka dengan rahasia, menyentuh dengan penyentuhan. Karena dia kalahnya di spiritual kan, kalahnya di rohani kan, kalahnya dengan soul kan. Saya pakai soul juga, jadi terbagi. Tapi gimana untuk menyentuh? Menyentuh, kita ngomong, kalau memang saya pandai bergurau, wah kekek guyu terus tuh enak. Saya nggak bisa ya toh. Nah saya bisanya hanya menyentuh. Makanya saya minta supaya kalian membuka hati, coba dipikir mana yang bisa diresap gitu. Nah, anak-anak Jepang ini kalau tidur mau gimana? Saya guyu, saya bikin apa ya tidur, tambah dijawab ngorok, nah setengah mati. Ya loh. Makanya saya sih kalau tidur nyatanya saya sendiri yang bangun. Lalu ada profesornya itu Hamamatsu Medical School, dia presiden, ahli otak. Dia bicara di Waseda, di bagian School of Education. Dia bilang, ngapain dibanguni? Kalau sudah tidur itu dia punya otaknya itu sudah mati, bukan mati, tidur separuh, sudah nggak mungkin banguni, ini tidur lagi. Saya kok nggak percaya, karena saya sudah mempunyai, waktu itu saya dengar sudah mempunyai 17 tahun pengalaman, pasti 90% bisa dibanguni, bisa di refreshing. Nah tergantung kita mau nggak. Kalau kita bangun, dibari, dia tetap tidur. Tapi saya nggak mungkin, loh sekali lagi saya absensi. Nah absensi berat saya. Absensi itu sama dengan nggak datang nggak. Kalau sudah 4 kali, out. Nah ini saya kerjai benar-benar. Saya nggak mungkin ngampuni. Nah,
Saya minta ujian, saya salah tahu, saya bisa nggak di penalti dengan ujian atau nulis apa, terjemah apa? Oh enggak ada, sorry. Karena saya penting sekali dengan etikat Anda. Kalau etiketnya nggak jadi, otaknya pinter pun, lah IQ aja. Apalagi yang baru-baru ini kita harus tahu, caranya itu bukan belajar, caranya mengambil angka bagus kan. Jadi multiple choice, cepet-cepetan kalau yang susah diajari jangan dilihat. Pertanyaan yang nulis itu jangan dilihat. Yang milih-milih itu aja cepet. Jadi ini jadi robot. Semua yang masuk Waseda, Toda itu wah pandai. Tapi kalau ditanya mengapa 4W, 1H, plonga-plongo. Nah ini bukan Jepang aja, China, Taiwan pun begitu semua. Nah ini yang susah. Orang ini segala dijalani yang gampang, otak gak jalan. Dan nggak sampai ngeresep. Karena otak itu perlu dibalik-baliki. Dia juga harus exciting. Kalau nggak exciting, dia tahu, loh, bosnya saya juga nggak minta saya mikir kok. Ngapa nggak saya mikir? Jadi otak nggak dipakai. Yang dipakai memori aja. Ya nggak ada tuh keputusan decision maker kan. Decision maker itu penting, nggak seperti robot. Kalau robot kan nggak ada decision, kita orang kan. Nah, itulah cara-cara di dalam saya rubah. Rubah kembali lagi pada humanisme sebagai orang. Nah, anak-anak yang saya banguni itu pasti plongo, kaget. Kagetnya karena dia ngimpi ya, siapa tahu mimpi. Ya. Lalu tidur lagi, wash your face, bukan wash your hand. Wash your face. Loh, kalau gitu saya taruh absen. Pasti takut. Karena dia periksa-periksa, guru ini enggak mental-mentalan ini orang Indonesia, bukan orang Jepang. Padahal Indonesia gimana dia nggak tahu. Sama-sama. Lalu saya kerjai benar-benar minggu yang belakangan ini ada namanya Wataru Watanabe. Ini hidup di Amerika. Lalu masih lumayan. Kejepangannya ada. Loh, tidur. Enggak, dia enggak. Saya minta. Jangan dipanggil. Bangun nih. Lihat saya. Ya, I wash my face. Dia sendiri. Lihat, berhasil. Lalu, saya nggak tahu ngajar-ngajar lagi. Loh, nggak tidur. Loh, lihat. Siapa dia? Otaknya nggak jalan. Jalan kan sekarang. Siapa yang bilang itu? Hanya dia memang nggak mau ngerepotkan. Banyak guru-guru nggak mau repot. Dan kemudian, dewasa gimana sih dewasa mau diatur itu? Orang tua aja nggak bisa ngatur. Nah inilah prinsipal dan mindset kita yang harus ganti. Kita harus tahu gimana untuk menarik attention dan dia harus beruntung di dalam kelas kita.